Belum muncul ya, Dek ya? Semuanya belum muncul ya? Belum, Dok. Sebentar, saya dipandu sebentar ya. Saya share entire screen atau pakai window ya? Kalau entire screen nanti semuanya kelihatan, Dok. Kalau entire window nanti khusus yang PPT Khusus itu yang aja. kita ya. Oke, saya coba ya. Oke, terima kasih. Sudah bisa terlihat mungkin atau harus saya slideshow ya? Sudah bisa terlihat, Dok. Ya, oke, kelihatan sudah. Ya, terima kasih. Saya coba. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, jadi zoonosis itu adalah penyakit yang melompat begitu, yang kurang lebih ya, dari hewan ke manusia, baik itu secara langsung atau mungkin melalui beberapa perantara sampai kepada manusia. Nah, dalam kenyataan kehidupan kita di masyarakat kita ini khususnya, ini hubungan antara ternak dengan manusia itu sangat dekat. Ternak dengan warga itu sangat dekat. Karena adanya hubungan kerjasama kehidupan yang sangat erat. Misalnya sapi untuk bekerja kalau dulu ya, menjadi teman bekerja untuk menggarap ladang dan lain sebagainya. Kemudian kehidupan sapi itu akhirnya juga sebagaimana keluarga, dia tinggal bersama di lingkungan perumahan keluarga itu, bahkan sampai ada di samping tempat tidur, katanya seperti itu. Nah, di sisi lain nanti produk-produk yang dihasilkan dari ternak itu seperti daging, seperti limbah-limbah yang mungkin ada kaitannya dengan pupuk dan lain sebagainya dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan juga nantinya akhirnya akan menjadi salah satunya adalah penopang keberhasilan peternakan itu. Nah, tapi di sisi yang lain di lingkungan kehidupan kita juga ada hewan-hewan perantara yang ternyata potensial juga bisa menjadi perantara agen-agen penyakit tertentu, penyebab penyakit tertentu itu yang sampai pada kita. Misalnya ada tikus, ada macam-macam, dan juga mungkin air limpasan dari yang bersinggungan dengan ternak, dengan hewan atau kita, itu juga akhirnya sampai kepada kita dengan berbagai cara. Jadi hewan menempati lingkungan yang sama dengan kita, hewan produknya juga kembali pada lingkungan itu, dan ada kemungkinan nanti beberapa agen yang bisa menyebabkan penyakit pada ternak itu akhirnya sampai kepada kita. Jadi bisa melalui air, bisa melalui tanaman, atau sayuran, atau buah-buahan, atau mungkin air yang kita gunakan sehari-hari untuk kebutuhan domestik, baik itu makan, minum, atau mungkin mencuci, dan lain sebagainya. Nah, ini kurang lebih yang jadi masalah. Jadi ini yang kita bicarakan, kita lompati saja, lanjut. Nah, ada beberapa penyakit, saya mencoba hanya beberapa ini karena saya nggak tahu persis di Tulungagung ya kalau nggak salah ya, kemudian nggak salah ya. Saya tidak tahu persis, ini terus terang apakah pernah terjadi di sana. Tetapi di wilayah Pacitan, di wilayah Wonogiri, di wilayah Gunung Kidul, di wilayah Kulon Progo, kemudian Boyolali dan lain sebagainya, saya kira sudah beberapa kali kejadian itu muncul. Bahkan seperti Boyolali dan sekitarnya sudah sangat lama ya, sejak zaman Belanda dan lain sebagainya. Dan yang penting untuk kita ketahui bahwa bakteri penyebab antrak ini mempunyai keunikan, di mana nanti kalau kontak dengan udara, bakteri itu maka akan membentuk sebuah spora. Spora itu jamur bentuk dari bakteri itu yang kemudian akan tahan sekali terhadap kehidupannya terhadap lingkungan itu. Sehingga ada yang mengatakan bisa sampai 100 tahun, bisa sampai puluhan tahun, dan lain sebagainya. Kalau tidak mengalami kerusakan karena berbagai keadaan yang lain. Mohon maaf dok, ini PPT-nya belum ganti slide. Oh, belum ganti slide? Iya, masih di slide pertama. Bagaimana caranya ini? Waduh.
Bentar ya. Atau karena lingkungan ya? Muncul nggak? Ganti nggak? Ganti Pak. Oh, sudah ganti slide. Bentar ya, saya coba ya. Ya, ini ganti ya? Sudah. Begini aja ya, mungkin ini masalah slideshow-nya yang terlambat ya. Mungkin ini Dok bisa di zoom ukurannya di pojok kanan bawah. Perbesar ya? Iya. Ya, tapi nggak usah di slideshow saya kira ya. Ini cukup? Ya, cukup. Terima kasih ya. Dokter. Ya. Jadi ini yang jadi masalah, kita lanjutkan. Nah, kemudian melompatnya ke manusia itu bagaimana? Nah, ini sebenarnya awalnya ada pada hewan itu ya. Pada hewan, tetapi ternyata juga bisa menginfeksi manusia. Jadi ini sampai kepada manusia, biasanya ini karena terpapar oleh karkas hewan yang mengalami infeksi tadi, yang menderita tadi. Atau menangani produk hewan, misalnya sedang memotong hewan, menggarap dagingnya, ataupun yang lainnya. Kemudian atau mungkin mencukur bulu kalau di daerah-daerah domba dan lain sebagainya. Kemudian atau mengolah kulit dan lain sebagainya. Ini bisa mengalami infeksi karena bisa masuk melalui kulit, bisa masuk melalui hirupan udara, bisa masuk melalui tertelan. Gitu. Sehingga nanti akan muncul 3 jenis kemungkinan kasusnya itu. Jadi ada tipe kulit, ada yang muncul sebagai penyakit kulit, ada muncul nanti gangguan pernapasan, paru-paru, bisa muncul sampai ke pencernaan juga. Nah, ini satu contoh gambaran saja. Jadi bahkan mungkin lalat ini menjadi pembawa itu bisa jadi. Jadi kalau ada hewan yang terinfeksi kemudian mati, kemudian dari lubang-lubang tubuhnya keluar ekskret yang itu membawa juga bakteri tadi, maka nanti lalat yang hinggap di bangkai yang membusuk atau darah atau apa ini bisa membawa dan kemudian meletakkan spora tadi di berbagai kemungkinan yang bisa tertelan ke kita atau mungkin bersinggungan dengan kita. Nah ini kemudian akibatnya apa? Kalau non sewu ini saya hanya ngambil dari gambar, ada kemungkinan tipe kulit seperti ini melepuh dan kemudian menghitam dan lain sebagainya, bahkan mungkin sampai muka, ya tergantung di mana terkena. Nah ini kalau ini yang terjadi di paru-paru juga kurang lebih akan mengalami seperti ini. Sehingga ini juga di pencernaan juga demikian. Sehingga kalau di dunia militer sering dipakai bakteri ini sebagai senjata biologi. Gitu ya. Nah ini saya kira kejadiannya tadi sudah saya singgung, kalau di Jawa Tengah ini ya banyak sekali dari Klaten, Semarang, Surakarta, Boyolali, dilihat tahunnya sudah sekitar 30 tahun lebih ya sebenarnya ya, bahkan ada yang sudah sejak zaman Belanda. Nah yang Jawa Timur saya belum dapat. Nah kalau pada sapi sendiri itu tipenya nanti ada yang akut atau perakut sangat cepat sehingga sore mungkin kelihatan masih baik-baik saja, tiba-tiba pagi mati tanpa gejala yang macam-macam. Mungkin akan terlihat hewan itu sebenarnya mengalami demam, getaran ototnya bergetar dan lain sebagainya, napasnya pendek dan lain sebagainya. Dan mungkin juga nanti bisa terlihat adanya darah yang tidak menjendal keluar dari saluran lubang-lubang tubuh, dari mulut, dari hidung, dari lubang-lubang tubuh yang lain. Nah, kalau yang subakut, di bawahnya akut gitu, ini mungkin agak panjang begitu, hewan tidak mau makan, ambruk, tapi kemudian mati juga, dan sebagainya. Nah, ini beberapa gambarannya mungkin seperti ini. Jadi ada kadang seperti ini, dan ini tidak menjendal ya darahnya. Sampai lama pun tidak menjendal. Hati-hati kalau nanti menjumpai keadaan semacam ini, ada darah seperti ini. Nah, kalau pada manusia nanti kalau kontak macam-macam tergantung di mana yang terkena. Kadang di tangan, di bibir, bahkan di lidah, seperti tadi di muka, dan lain sebagainya. Ini juga ini yang di Jawa Tengah ya kalau nggak salah ya ini ya.
Diambil jadi ada lubang-lubang seperti ini. Nah, begitu ini keluar, bakteri keluar kena oksigen, maka segera akan membentuk spora yang bertahan hidup lama sekali. Sehingga ini harus tidak dibuka-buka hewannya, tidak boleh disembelih, tidak boleh buka. Nah, yang jadi masalah kalau dapat yang subakut dan lain sebagainya, hewan menunjukkan baru nggak mau makan, kemudian demam, sakit, kemudian disembelih. Ini yang sering jadi masalah seperti itu. Nah, sebenarnya yang jadi masalah pada ternak itu adalah kalau berjalan perakut tidak sempat kita mendiagnosis dan tidak sempat kita mengobati. Ini yang jadi masalah. Padahal sebenarnya kalau itu terdetek dengan cepat, maka ada antibiotik seperti penisilin dan lain sebagainya. Ini sudah bisa sebenarnya cocok bisa mengatasi bakteri itu. Cuma keadaan dan perubahan patologisnya yang kemudian tidak terjangkau. Nah, bagaimana nanti kalau sudah terjadi, kita harus menyingkirkan itu. Ada banyak metode, bisa kalau mempunyai insinerator atau tempat membakar yang sampai menghanguskan seluruh bagian tubuh hewan itu, ini harus jadi abu semuanya, tidak boleh tersisa nanti. Nah ini, atau mungkin dikubur. Nah, kalau penguburan ini ada perubahan, kalau dulu kita mendapatkan informasi dikubur 2 meter, paling tidak nanti ada lapisan lempung di bawah, di atas juga, tapi juga dulu diberi taburan gamping. Nah, taburan gamping itu sebenarnya gamping itu adalah bisa membunuh kuman juga, tetapi ternyata penelitian terbaru dari Kanada, justru ketika mendapatkan kalsium seperti yang ada di kapur, itu kehidupan spora itu semakin baik. Sehingga ini ada anjuran dari Kanada, jangan lagi pakai kapur atau yang mengandung kalsium. Karena itu akan membuat lingkungan semakin baik untuk hidupnya spora tadi atau bertahan hidupnya spora tadi. Nah, kalau terlanjur nanti sudah ada ceceran darah dan lain sebagainya, bisa didesinfeksi sebelum diapa-apain supaya tidak nyebar kemana-mana, bisa pakai larutan formalin 10% atau pakai soda api yang sering dibikin untuk sabun itu 5%. Ini bisa digunakan untuk merusak spora tadi. Nah, ini beberapa yang penting untuk diketahui. Andaikan suatu tempat sudah dijadikan tempat penguburan, maka sebaiknya juga dilakukan identifikasi dengan jelas. Jadi sehingga daerah itu atau tempat itu nanti ditandai, karena kita mengingat ketahanan hidup sporanya bisa puluhan bahkan ratusan tahun itu, maka lebih baik itu ditandai dan jangan sampai terbongkar-bongkar kembali. Sehingga nanti andaikan masih ada spora, itu tidak kemudian terbawa air atau tersebar kemana-mana sehingga menginfeksi lagi. Termasuk ketika kita mempunyai bangkai yang teridentifikasi itu, maka jangan sampai ada insekta atau rodensia yang kemudian menghinggapi, yang kemudian bisa menyebarkan melalui aktivitas kehidupannya sampai kemana-mana. Nah, ini contohnya di Gunung Kidul misalnya, dia harus mengubur, akhirnya dikubur di samping kandangnya, cukup besar. Tapi ini yang penting untuk diketahui, hendaknya membuatnya cukup dalam, sehingga paling baik andaikan membuatnya pakai backhoe, dan untuk mengangkut hewannya juga pakai yang baik sehingga tidak terluka di sepanjang proses pemindahan tadi. Sehingga bakteri itu sebenarnya kalau ini tidak keluar dari tubuh, maka proses pembusukan yang terjadi di dalam tubuh hewan itu akan mematikan karena suasana asam nanti kemudian mati hewannya. Nah, ini yang perlu diperhatikan sehingga nanti penanganannya harus baik, sehingga ini seolah-olah seperti COVID ya, karena memang perlindungannya harus ketat, pakai hazmat, pakai tutup hidung, pakai sarung tangan dan lain sebagainya yang harus ketat. Nah, ini saya kira kita percepat saja. Kita pindah ke yang kedua kita. Ini mungkin yang adalah penyakit brucellosis ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini brucellosis. Ya, brucellosis ini bakteri juga. Kita bicara yang bakteri dulu yang ada di Indonesia saja. Brucellosis ini bakteri yang bisa menimbulkan permasalahan di reproduksi dan bisa menular ke kita
dengan akibat kita kontak dengan hewan itu, entah mungkin mengkonsumsi susunya yang susu sapi yang tidak dimasak dan lain sebagainya, itu berpotensi sekali. Atau bersinggungan dengan fetus yang digugurkan, yang mengalami keguguran, anak sapi yang mengalami keguguran, kita bersentuhan dengan hal itu, dengan fetus, dengan plasentanya atau apa, ini bisa terkena atau mungkin melalui beberapa kemungkinan yang lain. Jadi bakteri ini bisa menyebabkan keguguran, kemudian penurunan produksi susu, fertilitas atau kesuburan dari hewan itu menurun, dan juga mengalami radang testis, radang buah pelir, sehingga nanti pejantan itu juga akan mengalami penurunan produksi semennya dan lain sebagainya. Sehingga ini yang penting kalau nanti ada keguguran sekitar pada bulan kelima, jadi kalau sapi itu misalnya 9 bulan, bulan kelima sudah gugur, hati-hati nanti. Kalau kita harus menyingkirkan, harus menangani, hati-hati, ini kemungkinan adalah salah satu kemungkinannya bisa terkait dengan bakteri ini. Atau kalau kita lihat misalnya testisnya sapi ini membengkak sekali, ini bisa jadi pertanda kemungkinan itu juga salah satu kemungkinannya. Seperti itu. Nah, gambaran yang lain mungkin seperti ini. Kita di Jogja dulu saya pernah mendapati sapi yang lututnya membengkak seperti ini. Nah, ini salah satu kemungkinannya karena brucellosis tadi. Ini kanan kiri seperti ini juga, atau ini yang tadi testisnya, buah sakarnya yang membengkak dan lain sebagainya. Nah, kadang induk yang lain itu tertular karena memakan atau menjilati plasenta dari temannya yang mengalami keguguran tadi. Nah, ini penularan ke kita, mohon maaf, ini mungkin seperti ini. Kalau pada domba juga bisa terkena, biasanya mengalami pembesaran dari testis ini juga mengalami pembekakan dan disebarkan juga melalui hewan yang sakit tadi, susunya juga mengandung kuman itu. Sehingga manusia bisa ketularan juga melalui konsumsi susu mentah atau susu yang tidak diproses dan sebagainya. Nah, ini saya kira kejadiannya seperti itu, kita bisa terkena tadi melalui fetus yang mati atau kontak dengan susu atau mengkonsumsi susu yang tidak dimasak. Nah, bakteri ini sebenarnya kalau dimasak dia juga akan mati ya, akan mati. Tetapi ketika kita menangani seperti ini, ketika memerah, ketika kita menangani itu kemudian kita tidak cuci tangan dengan baik, nah potensi juga akan terkena. Nah, ini sehingga ini hal yang penting kalau pada produk susu untuk menghindari itu, pertama dipanaskan, dipasteurisasi, atau yang kedua difermentasi. Seperti difermentasi itu. Ini akan menghentikan itu. Tapi kalau tidak, bisa jadi nanti akan terjadi dari hewan menular ke manusia, dari hewan ke manusia nanti juga, atau dari hewan dari fetusnya, nanti juga akan bersentuhan dengan manusia dan lain sebagainya. Bahkan ini juga bisa menular ke kuda. Tapi kuda ini disebut dead end, dia nggak akan menularkan lagi ke sana. Ini yang kita peroleh dari brucellosis seperti ini. Nah, ini pada manusia kayak apa kejadiannya? Ini beberapa gambar yang kita peroleh juga terjadi pembengkakan pada persendian-persendirian. Jadi ada poliartritis gitu. Ada sendi-sendi ini yang membengkak. Ini membengkak. Dan juga di kulit nanti bisa terjadi ras seperti ini atau kemerah-merahan seperti ini. Di perut, di kaki, seperti ini. Ini bisa karena itu. Juga nanti nodus limfatikusnya atau plangeren itu muncul, kemudian menjadi lemah orangnya, nafsu makan, dan kondisi tubuh turun, demam, dan lain-lain. Nah, ini beberapa obat sebenarnya ada. Jadi kalau orang terkena, insya Allah asal segera ditangani dan terdiagnosis, ini ada beberapa obat yang dipakai. Pada hewan juga sebenarnya bisa diobati, meskipun ada cara-cara kalau itu dalam tengah peternakan kadang segera disingkirkan atau diakhiri kehidupan hewan itu, dibersihkan, disingkirkan sehingga tidak menjadi sumber penularan bagi lingkungannya.
Nah, ini saya kira ada program vaksinasi dan lain sebagainya. Kita lanjut aja cepat. Ini contohnya yang tadi pada hewan, pada domba ini. Kita lanjut saja. Nah, kita ke penyakit yang berikutnya. Yang sering ditemukan di lingkungan kita adalah ORF. Ini. ORF itu sebenarnya ini penyebabnya virus, seperti apa namanya? Ini para pox virus ya ini ya, seperti kayak kutil gitu ya awalnya itu ya, kayak kutil. Kemudian nanti ini beberapa saat kalau ini dibuka nanti akan terjadi perdarahan yang cukup terlihat gitu ya, ada perdarahan. Jadi ini pada domba, pada kambing sering bisa terjadi, tetapi ternyata bisa menular ke manusia juga. Jadi ORF ini yang penyebabnya para pox virus, jadi kayak cacar seperti itu. Kemudian nanti biasanya yang terkena itu daerah-daerah yang tidak berambut atau tidak berwul. Jadi bisa jadi di puting kalau betina gitu, atau mungkin di bibir, di sekitar mulut dan lain sebagainya. Nah, ini misalnya gejala kayak seperti ini. Nah, pada kaki ini juga sering di koronet ini, di pangkal dari kuku. Ini juga atau di celah kuku. Kalau ini ada di bibir ini. Dan ini sebenarnya penyakit ini nanti pada saat tertentu akan berakhir, akan sembuh sendiri. Tetapi perlu waktu barangkali sekitar 3 minggu untuk itu. Nah, kalau 3 minggu seperti domba ini terkena di mulutnya, ini kan tidak bisa makan. Karena domba mau mengambil makanan itu dengan bibirnya, bukan lidahnya kayak sapi ya. Sehingga ini harus ada suplai makanan yang baik. Kita perhatikan bagaimana hewan itu tetap bisa makan. Kalau seminggu nggak makan kan nanti akan jatuh sakit ya, akan mengalami gangguan metabolik dan sakit, bisa jadi nanti akan masalah. Nah, kalau orang terkena karena kontak, jadi ini penularannya lewat kontak, kalau kita bersinggungan kemudian terkena, maka nanti akan bisa mengalami seperti ini. Pembentukan pustuler seperti ini di daerah tangan di mana kita kontak tadi. Ini sering banyak di lingkungan kita, pada domba, pada kambing kita sering. Tapi yang memang perlu diperhatikan nanti kalau ini terkena, maka nanti sebenarnya terbentuk kekebalan sehingga bisa sembuh sendiri. Cuma yang jadi masalah nanti adalah misalnya induknya ini terkena di puting, anaknya nyusu, anaknya terkena. Jadi kalau yang dewasa yang pernah terkena dan bertahan dan sembuh itu biasanya kebal. Tetapi nanti anak-anaknya yang baru ini yang kemungkinan belum mendapatkan kekebalan yang baik itu bisa terkena. Jadi ini seperti ini gambarannya, bisa muncul seperti ini di bibir seperti ini, nah dan sebagainya. Nah memang ada upaya-upaya untuk bisa mengatasi ini supaya lebih cepat sembuh bagaimana. Misalnya kalau mengganggu sekali bisa dikurangi dengan diambil, kemudian diodium dan lain sebagainya. Ada juga secara tradisional dikasih minyak VCO, itu VCO atau kalau di kampung itu kadang dikasih minyak jelantah istilahnya begitu ya. Kadang kemudian membuat lunak dan lain sebagainya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memberi, kalau secara medis nanti diberi anti nyeri dan lain sebagainya supaya lebih nyaman, dan kemudian anti radang dan lain sebagainya, kasih kalau mungkin dikasih kayak kunyit dan lain sebagainya itu, atau mungkin obat yang lain supaya nanti nyaman dan bisa makan dan minum sehingga kondisi kebutuhan hidup hewan akan terpenuhi. Jadi tidak hanya di puting, tidak ada di mulut, bisa jadi tidak hanya di kaki, tapi bisa jadi di bagian di dada, perut, bagian ketiaknya dan lain sebagainya bisa terkena. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi intinya nanti pada dasarnya bisa sembuh sendiri, tapi yang jadi masalah nanti selama menunggu kekebalan itu terbangun, itu lama sulit mengalami makan minum. Ini yang jadi masalah, sehingga muncul penyakit metabolik yang lain. Nah, tentu
sebenarnya kalau tidak ada infeksi sekunder tidak diperlukan antibiotik, tapi perlu diberikan anti nyeri, turun demam, diberi kunyit dan lain sebagainya supaya keradangannya bisa teratasi. Nah, sekarang yang keempat, ini ada penyakit dermatopitosis, jamur. Jamur pada kambing itu bisa menular ke manusia. Ini ada macam-macam jamur, ada Mentagropid, ada Mycosporum, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali, banyaknya sekali. Ini kejadiannya cukup tinggi sebenarnya. Pada sapi muda bisa sampai 20%, sapi dewasa 4%, nanti mungkin kalau dilepas liar itu kejadiannya mungkin lebih sedikit, tapi kalau dikandangkan kadangkala kalau kontaknya tinggi nanti bisa sampai 20%. Dan di musim lembab, musim hujan ini kejadiannya ternyata lebih tinggi. Ini kajian di Nigeria yang mungkin suhunya hampir-hampir ya dengan kita ya. Nah, apa sebenarnya yang jadi permasalahan ini, yang terkait dengan permasalahan ini, yang mendukung terjadinya kejadian ini adalah mungkin ada kepadatan, tinggal dalam kontak yang sangat erat, di ruangan yang terlalu lama, kemudian pakannya tidak baik, kemudian ada penyakit-penyakit yang menyebabkan imunitasnya turun, atau ada goresan-goresan pada kulit, ini bisa terjadi. Ini hampir sama dengan pada manusia, predisposisinya orang-orang yang sedang mengalami depresi, orang-orang yang sedang mengalami stres berat, itu kadang-kala kekebalan tubuhnya turun, dan kadang-kadang orang yang terlalu lama mengalami kondisi semacam ini nanti kadang muncul jamuran ya, muncul jamuran, kepanuan dan lain sebagainya itu. Nah, ini contohnya ringworm, contohnya namanya ringworm karena bentuknya seperti cincin. Cincin aktif yang meradang itu di tepi tengahnya nanti kayak krusta yang menyembuh, kayak jaringan yang menyembuh. Seperti ini pada domba, pada sapi juga demikian. Nah ini biasanya jamur yang semacam ini, gejala yang pakai bentuk ring seperti ini. Ini tentu kejadiannya tidak akut kayak antrak itu ya. Tidak akut seperti antrak. Ini pada sapi, ini juga sapi Bali ya ini ya. Ini ada seperti ini, ada alopecia, rambutnya rontok dan sebagainya semacam ini. Jadi ini di daerah dada, daerah leher, daerah perut, dan sebagainya. Nah, banyak memang di bagian ini yang banyak ditemukan ini, di daerah kaki depan, perut, dada, leher, kepala. Tapi tidak mustahil sampai ke belakang ya, kaki belakang dan juga daerah panggul. Nah, kejadiannya mungkin pada domba, pada kambing bisa seperti ini, rontok, rambutnya semacam ini juga tidak mustahil karena jamur. Nah, pada manusia sering muncul seperti ini, ada eritem semacam ini. Tidak bulat banget ya, seperti yang pada sapi tadi, tetapi ini meradang semacam ini. Dan gatal gitu biasanya. Nah, obatnya apa? Kalau itu ada kasus semacam itu, maka sebenarnya jamur bisa diatasi dengan yodium. Jadi kita punya betadin atau apa, ini bisa diolesi. Cuma memang perlu ketelatenan selama 2-3 minggu. Atau dikasih obat anti jamur, salep atau apa, mungkin ini salep saja, mungkin ini mikonazol, ketrimoxazol, fluconazol, ini banyak di apotek. Cuma ya memang kalau sudah luas sekali ini yang jadi masalah. Apalagi sapi, seluruh tubuh gitu ya. Kadang nanti ada yang obat-obat yang peroral. Nah, gimana cara menghindarinya? Saya kira secara umum sanitasi dan higiene yang baik. Hewan yang sakit dipisahkan, kemudian kalau kita menangani itu harus pakai sarung tangan. Sarung tangan bukan kain yang kemudian tembus itu ya, sarung tangan latex, dan itu lebih aman gitu. Kemudian selalu rajin mencuci tangan dan juga pakai antiseptik. Nah, yang kelima, ini yang sering kita terkena juga adalah skabies atau kudis gitu ya. Kudis ini parasit, bukan virus, bukan bakteri, tapi parasit yang hidupnya di akar rambut dan di jaringan kulit gitu ya.
ya nanti akan bertelur di situ, larvanya nanti diletakkan di situ dan membuat terowongan-terowongan sampai ke akar rambut dan sebagainya dan menimbulkan kerontokan bulu, kemudian stres karena gatal, dan kemudian nanti ada perdarahan dan lain sebagainya karena digosokkan atau perdarahan dari akar rambut tadi. Nah, nanti akan terjadi gangguan yang sifatnya panjang, lama, kronis. Nah, nanti bisa muncul di gangguan pada kulit, kerontokan rambut dan sebagainya dari mulut, dari daerah tertentu di permukaan tubuh, itu bisa terkena semuanya, pada dasarnya seperti itu. Dan ini bisa sampai mematikan. Mematikannya ya tidak semata virus juga, tetapi yang pertama bakteri, parasit juga, tapi karena pertama ada stres, kemudian terganggu kekebalannya, ada infeksi yang lain, atau stres, kemudian nafsu makan menurun, kemudian kekurangan gizi, dan juga kerusakan pada kulit, dan juga perdarahan, kehilangan protein, dan lain sebagainya, sehingga terjadi anemia yang berat dan kekurusan. Nah, pernah kami menangani melalui kegiatan KKN juga di suatu kampung yang memelihara kambing sebanyak 288, dan setelah memelihara selama 1 bulan, 1,5 bulan, mati 100 ekor, dan seluruhnya yang permasalahannya sebenarnya adalah skabies ini. Sehingga sangat merebak di satu kelompok kandang 288 itu, dan kematian tercatat sampai 100 ekor dalam waktu 1 bulan, 1,5 bulan. Nah, ini yang jadi masalah juga sampai ke kita manusia. Saya kira sekarang sudah jarang orang gudikan ya, tapi di zaman tahun 70-an, 60-an, 68, 74-an itu banyak sekali orang terkena skabies ini. Dan itu gatal sekali, terutama di malam hari. Ini menjadi permasalahan yang sangat meresahkan, membuat stres, dan kemudian mengalami anemia, dan juga gangguan-gangguan yang lain akan muncul. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau di penelitian kita di Indonesia, Pak Wardana ini di telinga, di muka, di tanduk, di belakang ini, di tubuh ini. Nah, bisa dibayangkan kalau ini ada setiap akar rambut ada 1 skabies, maka rambut berapa kalau seperti ini? Ada berapa parasit yang hidup mengganggu kambing ini? Sehingga biasanya akan kurus seperti ini karena stres, hewannya tidak nyaman, kehilangan darah, anemia, dan nafsu makan turun, dan terjadi berbagai hal. Nah, ini gambaran pada manusia sering muncul seperti ini, kadang ada pustulernya, ada infeksi sekunder, dan sebagainya. Dan ini fatal sekali. Nah, ini juga gambaran di daerah Maluku kalau nggak salah ini ya. Ini pada perut orang, daerah tubuh ini juga muncul kemerah-merahan pada ibu, ini juga di daerah leher ini, daerah dekat mulut ini juga. Kemudian ini kenapa permasalahannya? Dia punya rumah tipe panggung di bawahnya untuk kambing yang ternyata terkena skabies. Dan itu merembet ke orangnya dan yang terkena ini. Nah, ini yang jadi permasalahan seperti itu. Kalau ada harus kita singkirkan hewannya, kita beri obat dan lain sebagainya sehingga itu bisa tertangani dengan baik. Kita lanjutkan saja. Ini ada obat macam-macam, ada obat insektisida pakai asuntol misalnya, itu ada, nanti dimandikan berulang gitu, 10 hari lagi diulang lagi, ini biasanya akan teratasi, atau dengan injeksi. Ada obat ivermectin yang bisa diberikan untuk efektif selama 2 minggu sekali suntik. Ada juga orang menggunakan oli bekas, dioserkan di permukaan itu dan terkena. Ada juga yang menggunakan ekstraksi menggunakan minyak dari daun glirisidae. Jadi daun glirisidae digoreng gitu ya. Dimasukkan minyak mendidih sampai beberapa saat, kemudian didinginkan. Selama 1 jam direndamkan itu sampai di minyak panas itu, dan kemudian nanti minyaknya digunakan untuk ngolesi.
atau menggunakan belerang ya. Ini juga bisa. Kalau permetrin ini bisa menggunakan kutu tok gitu ya. Kutu tok dilarutkan, disemprotkan itu juga bisa. Jadi sebenarnya banyak yang bisa digunakan. Kemudian ini saya kira intinya hewan itu dipisahkan, jangan kontak dengan yang masih sehat, jangan kontak dengan orang, kemudian dibersihkan kandangnya, kemudian tidak menggunakan peralatan yang sama untuk menderita satu dengan yang lain. Nah, ini saya kira cacing, parasit banyak sekali, kita sampaikan secara kolektif saja, tidak satu persatu parasit ini banyak sekali di saluran pencernaan hewan ternak kita itu yang ternyata bisa menular ke kita ini. Dari yang namanya cacing seperti ini, cacing gelang, kemudian cacing pita, kemudian cacing gilik yang lain, cacing hati, kemudian ada parasit protozoa seperti Emeria, Entamoeba, dan lain sebagainya. Giardia ini bisa menyerang manusia juga. Dan ini biasanya ini dikeluarkan melalui feses, kemudian dia berkembang di alam dan masuk ke kita bisa melalui berbagai macam cara. Ada yang tertelan, ada yang masuk melalui kulit, jadi larvanya dari tanah itu masuk nerobos kulit kita dan ikut aliran darah sampai ke berbagai organ, termasuk sampai paru-paru, nanti kemudian dipatukkan dan jadi dewasa di usus. Nah, ini contohnya ini yang kajian di Sumedang. Jadi ada Bunostomum, Strongyloides, Trichuris, Strongylos, Hemoncus. Ini cacing-cacing diantaranya yang menghisap darah ini. Hemoncus, kemudian Bunostomum, dan lain sebagainya. Yang cukup tinggi ini adalah, saya kira ini yang kelompok ini 3 ini ya. Bunostomum, Strongyloides, dan Trichuris ini. Ini cacing di saluran pencernaan. Nah, ini juga ada yang Strongyloides ini yang cukup tahan di alam, dan ini, tapi ini kejadiannya hanya kecil, 1%. Hemoncus itu banyak di kambing domba kita. Kambing domba kita itu ada biasanya di abomasum ya, di abomasum. Jadi lambung setelah rumen itu, nanti sebelum masuk usus di sana itu ada. Nanti bisa ini cacing-cacing yang kecil-kecil, ukuran 1 cm, 2 cm gitu, dan menghisap darah merah-merah itu. Nah, ini beberapa gambaran siklusnya saya kira. Ini cepat saja mungkin untuk bisa saya sampaikan di sini. Misalnya ini yang tadi, hewan terinfeksi dari makanan yang kurang baik dan tercemar larva, kemudian nanti berkembang dalam saluran pencernaan, telurnya dikeluarkan melalui feses, kemudian berkembang di alam, dan kemudian mencemari air, mencemari makanan yang mungkin masuk ke hewan lagi, atau mungkin masuk ke manusia semacam ini. Ini ada yang contohnya tadi, dari kotoran, kemudian nanti bisa sampai ke lingkungan, kemudian nanti masuk melalui kulit, nerobos kulit, nanti sampai ke paru-paru, sampai ke situ, kemudian dibatukkan, bermigrasi ke saluran pencernaan. Nah, ini yang sebelah gambar kiri, ini yang toksoplasma, mohon maaf, loncat ya. Ini yang sebelah kiri ini, sebelah kiri bawah ini yang toksoplasma, yang sering kita di antara kita mungkin kejadian di Indonesia sering terjadi dan sampai ke manusia itu bisa melalui berbagai jalan. Jadi sebenarnya kelompok kucing, dari kucing rumah atau kucing liar atau singa atau harimau ini bisa terkena infeksi itu. Nah, yang paling sering menimbulkan permasalahan pada kucing itu sebenarnya mengeluarkan telur toksoplasma tadi, oosisnya, itu ya hanya sekitar 2 minggu. Tetapi oositnya ini yang kalau di alam juga kadang tahan cukup lama, dan itu bisa menyebar melalui berbagai cara. Jadi bisa jadi sampai ke manusia itu melalui, karena ada di tanah, di air, di sayuran, di buah-buahan, ini bisa saja tertelan manusia. Jadi ini seperti ini. Dari tanah yang tercemar, kalau kita makan makanan yang belum bebas, belum dicuci bersih, ini bisa jadi terkena.
Atau mungkin langsung misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak ngerawati kotoran kucing yang ternyata ada telurnya. Nah, ini bisa jadi nanti ini infektif dan bisa langsung tertelan kita dan kita terinfeksi. Nah, biasanya ya perlu waktu untuk kotoran keluar dari kucing itu butuh waktu antara 1 sampai 5 hari untuk menjadi infektif. Jadi kalau keluar langsung ditangani insya Allah aman, belum infektif. Tetapi kita juga harus cuci tangan dengan baik sehingga bagaimanapun kita tidak akan terkena melalui menelan dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya ini bisa ditanggulangi, nanti ada beberapa gambaran yang bisa saya berikan. Nah, bisa juga dari sayuran, dari gini termakan oleh hewan ternak kita. Oleh ayam, oleh kambing, domba, hewan-hewan ini karena mengkonsumsi air, mengkonsumsi makanan yang tercemar oosis, ini bisa terkena. Nanti dari sini ada yang tikus misalnya, tikus terkena, tikus rumah atau apa, itu banyak terkena juga. Kalau termakan kucing akan menyerang kucing lagi, mengenai kucing lagi. Tapi bisa juga dari daging-daging yang diproduksi ternak kita itu nanti dimakan manusia. Nah, tetapi ini kita nggak usah terlalu khawatir sebenarnya, asal kita paham betul, toksoplasma itu sangat mudah dihilangkan dari makanan kita. Kalau misalnya kita daging misalnya, daging kambing, daging sapi, daging ayam atau apa terkena itu dengan pemanasan sangat pada level yang rendah pun, pada suhu 70 derajat itu dalam hitungan menit sudah mati. Cuma sayangnya kadang kita itu mengkonsumsi makanan yang belum dimasak dengan baik. Padahal 70 derajat Celcius selama beberapa menit itu sudah mati. Dan juga kadangkala yang jadi masalah kita budaya kita. Kadang kita mengkonsumsi ada orang-orang tertentu yang suka makan daging mentah. Saya pernah punya teman yang sangat senang dia mengkonsumsi daging yang mentah itu, merah itu. Katanya manis, tapi itu risikonya tinggi sekali. Kalau nanti ternyata ada tropozoid atau apa bagian dari toksoplasma tadi ada, itu kan akan tertular. Padahal itu sebenarnya kalau dipanaskan, bahkan suhu hanya 60, hanya 58, itu sudah bisa mati dalam kurang dari 10 menit. Nah, ini yang jadi masalah adalah ke budaya kita yang Jadi mungkin ini yang nanti di belakang ada. Ini mungkin saya singgung saja, Cryptosporidiosis, kelompok dari protozoa juga pada sapi, ini juga bisa menyerang kita. Sapi-sapi yang diare bisa karena itu, ini prosesnya hampir sama, tapi ini tidak melalui hewan ya, dia hanya karena melalui lingkungan, sayuran dan sebagainya, sampai ke kita terkena dan kita akan mengalami diare seperti halnya ini. Nah, kita lanjutkan berikutnya aja. Ini satu contoh, ini gambaran pada infeksi Cryptosporidiosis. Ini kelompok protozoa juga yang lain. Nah, ini biasanya menimbulkan kerusakan pada usus, mencret-mencret hewannya seperti ini. Ini bisa salah satunya adalah Cryptosporidiosis dan ini bisa mengenai kita. Nah, ini beberapa hal yang penting untuk kita cermati. Mohon maaf, kok loncat ya. Ini yang kita ingati bahwa ternak kita, lingkungan kita, kemudian kita sendiri, ini harus betul-betul memperhatikan dan kebaikan hidup ternak tentu akan membuat hidup manusia juga akan menjadi baik. Ketertiban budaya kehidupan manusia juga yang tertib, prokesnya baik, tentu juga akan memudahkan memotong berbagai risiko ini. Jadi ini misalnya cacing pita juga ada pada kambing, pada sapi, monesia dan lain sebagainya. Ini bisa, atau taenia dan lain sebagainya, ini juga bisa terkena ke kita, singkat saja, tetapi itu bisa diatasi insya Allah. Nah, ini yang toksoplasma tadi, saya kira saya tidak usah mengulang lagi. Jadi setidaknya pertama, kalau melalui ternak, jangan minum susu mentah, jangan makan daging yang tidak cukup masaknya. Tapi manusia juga bisa terinfeksi dari
yang lain-lain ini ya. Jadi kontak dengan lingkungan yang kurang bersih, dengan makanan yang kurang yang belum dipanaskan dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita minum air itu sebaiknya juga semuanya makanan juga dimasak atau dicuci bersih sehingga itu bebas dari itu. Nah, ini yang jadi masalah sekarang dari beberapa penelitian, kalau ada yang di makanan itu belum tentu dengan kayak misalnya sodium hipoklorit ya, seperti pemutih itu ya, apa itu semacam baiklin dan lain sebagainya. Ternyata perendaman itu tidak menimbulkan kerusakan pada parasit ini. Tetapi pemanasan sebenarnya cukup. Sehingga kalau kita sayurannya bisa dimasak dulu, buahnya bisa dipanaskan dulu atau apa, meskipun hanya suhu sekitar 60 atau berapa, itu sebenarnya sudah bisa mengatasi itu. Termasuk air minum, air yang kita gunakan, ini kalau dipanaskan itu akan mudah mengatasi permasalahan ini. Jadi ini, kemudian penanggulangannya tadi sudah saya sampaikan, kalau kita menangani sesuatu, misalnya saya sarankan untuk ibu-ibu yang hamil, jangan langsung kontak dengan feses, kucing, dan lain sebagainya. Nanti bisa dimintakan bantuan ke orang suaminya atau keluarganya yang tidak sedang hamil, dilakukan pembersihan dan lain sebagainya, supaya tidak ada risiko terkena itu. Kemudian kalau ada kotoran kucing, ya sesegera mungkin begitu keluar itu ditangani. Jangan dibiarkan dia mengalami perkembangan. Sehingga padahal sebenarnya yang ada di dalam tanah itu, andaikan dipanaskan juga akan segera bisa rusak. Kalau kita mungkin ada treatment, udah nanti kita panaskan saja, kemudian panas sampai 70 derajat, itu dalam beberapa menit itu sudah bisa dimusnahkan. Nah, jadi ada pendekatan dengan perebusan, penggorengan, pemanggangan, dan lain sebagainya. Ada orang yang menyarankan demikian, misalnya kita bakar sate, ya kita perhatikan ketebalannya ya, sehingga nanti panas di luar dengan panas di dalam, yang kita harapkan adalah panas di dalam daging itu antara 60-70 derajat Celcius. Nah, kalau ini kita panggang pada suhu ini, kemudian kita biarkan 3 menit, maka nanti sudah mati insya Allah semua yang ada di dalam daging itu, toksoplasmanya. Ternyata juga pembekuan itu bisa mengakibatkan inaktif toksoplasma ini. Jadi pada minus 20 derajat Celcius, pembekuan yang relatif dalam ya, itu selama 3 hari ini juga sudah bisa menginaktifkan toksoplasma itu. Nah, ini gangguan secara umum apa toksoplasma ya macam seperti ini. Jadi ada gangguan reproduksi, kematian dan lain sebagainya. Saya kira kita nggak perlu detailkan. Kemudian secara umum parasit tadi gimana menanganinya? Ya pertama dengan pengobatan. Kalau sudah itu ada hewan sakit, segera diisolir, ditangani dengan baik dan kemudian bersih. Bersih artinya sembuh dan baru digabungkan kembali. Kemudian lingkungan, sanitasi itu harus baik, higiene makanan dibersihkan, dimasak dengan tuntas, dengan baik, kemudian baru dihidangkan dengan baik, pengenanganan limbah dari lingkungan, jangan sampai ada rodensia atau mungkin hewan-hewan lain yang berpotensi menyebarkan, ini bisa tertular dan mengenai kita. Juga pengobatan berkala ini juga untuk cacing dan lain sebagainya. Kita bisa memberikan pengobatan secara baik sehingga nanti misalnya 2 minggu sebelum kawin, sehingga selama kawin, selama bunting dia sudah minimal infeksinya. Atau segera seputar kelahiran, menjelang kelahiran atau setelah kelahiran itu juga penting, atau sebelum digembalakan sehingga tidak terjadi penyebaran ke lingkungan dari telur yang keluar saat digembalakan bersama feses itu. Nah, kemudian yang kita umbar ya sebaiknya hewan-hewan yang kemungkinan berak di lapangan, di rumputan, itu adalah hewan-hewan yang tidak punya cacing sama sekali. Nah, ini mohon maaf. Jadi ini beberapa upaya yang kita lakukan. Kalau kita bekerja ya lebih baik pakai APD. Kalau kita bekerja di kebun,
di ladang akan lebih baik kalau menggunakan sepatu yang kedap air, kemudian kita rajin mencuci tangan setelah kerja dan lain sebagainya, kemudian mendesinfeksi lingkungan dan lain sebagainya. Termasuk pengelolaan limbah, kalau kita memelihara sapi, kambing, atau mungkin hewan lain, sekali lagi kotorannya harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menimbulkan beban cemaran di lingkungan. Kemudian gunakan metode isolasi, hewan yang baru datang karantina dulu 2 minggu, ditangani, diobati cacing, diperhatikan apakah membawa penyakit atau tidak, karena hewan datang baru biasanya masih stres karena transportasi dan lain sebagainya, rentan terhadap infeksi. Kita tunggu 2 minggu, kalau 2 minggu sembari diobati aman, baru kemungkinan bisa kita gabungkan. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan monggo bila mana ada diskusi kita bisa melanjutkan pada diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Irham. Langsung saja dibuka untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin bertanya terkait materi yang telah dipaparkan oleh Dr. Irham. Monggo, silakan. Ya, dari Nur Azizah Husnul Fatimah, monggo bisa langsung disampaikan atau? Bisa langsung nggak? Iya, baik. Terima kasih Ivan untuk kesempatannya. Perkenalkan dokter, saya Azizah. Saya ingin bertanya. Tadi dokter sudah menjelaskan mengenai penyakit cacing pada hewan ruminansia. Nah, untuk penanganannya, apakah itu bisa memakai obat dari manusia? Jika tidak bisa, bagaimana solusinya? Dan apakah ada obat-obat herbal yang mungkin tersedia di desa dan mudah didapatkan untuk diberikan kepada ternak? Terima kasih dokter. Tadi apa penyakit yang mana? Yang cacingan. Cacingan ya. Penanganannya, iya. Jadi saya sarankan, saya kira di setiap wilayah ada poskeswan ya, insya Allah ya, di Tulungagung, itu coba ditanyakan di Dinas Peternakan, lembaga yang menangani kesehatan hewan. Kalau di Jogja kan ada puskeswan, ada pusat kesehatan hewan di setiap kecamatan dengan beberapa dokternya yang memberikan pelayanan. Sehingga akan lebih baik nanti ada proses pemeriksaan terlebih dahulu. Sebenarnya yang dialami diarenya tadi kan bisa karena cacing, bisa karena coccidia, bisa karena giardia, bisa karena cryptosporidium. Nah, ini akan lebih baik nanti kalau dicek dulu, diperiksa. Kalau di Jogja ada dekat kayak laboratorium ya, laboratorium ternak itu ya, termasuk Balai Besar Veteriner. Kita bisa membawa sampel ke sana, bayar 5.000, nanti ada hasilnya dalam beberapa saat kemudian. Nah, ini tentu nanti dikonsulkan lebih baik itu dengan dokter itu, sehingga ini nanti akan tahu apa yang sebenarnya, cacing apa yang sebenarnya menyerang hewan ini. Karena nanti akan beda-beda obatnya. Ada obat yang bisa mengatasi cacing pita dan cacing gilik, ada obat yang hanya cacing gilik, ada obat untuk, akan berbeda obat cacing dengan obat coccidia. Karena coccidia mungkin tidak akan sembuh dengan obat cacing. Dia harus diberi obat dengan obat tertentu, misalnya dengan preparat sulfa atau mungkin preparat yang lain yang bisa diketahui bisa mengatasi itu. Nah, ini tentu nanti dokter bisa memberi kebijakan mana yang terbaik. Tentu kalau obat cacingnya manusia dipakai untuk sapi, kemasannya yang terlalu mahal nanti harganya. Jadi kalau beli misalnya mebendazole gitu, harganya bisa berapa itu hanya untuk manusia yang bobotnya 50 kg, padahal sapinya kan 500 kg misalnya. Nah, ada sediaan yang untuk sapi cukup besar, bisa sampai 1000 mg atau 900 mg sekali telan untuk bobot sekitar 200 kg.
Nah, ini perlu berapa? Ini tentu perhitungan medis. Nanti perlu berapa ini? Kapan diulang lagi? Jadi ada kebijakan strategis kadangkala. Oh, ini perlu berskala karena hewan bisa terinfeksi dari lingkungan yang kadung terinfeksi. Maka kemudian hewan itu kadang, dokter itu kadang memutuskan nanti cara terapinya, kita harus mempunyai kebijakan strategis, mungkin diobati sekarang, kapan lagi diobatin lagi, kapan lagi diobatin lagi, sambil mengelola lingkungannya, memperbaiki lingkungannya, memperbaiki kemungkinan potensi pencemaran tadi, memperbaiki pakan yang diberikan, pengelolaan limbah, dan lain sebagainya. Dengan harapan, kadang kan obat cacing itu tidak bertahan lama dalam tubuh, kadang hanya sekali minum besok pagi sudah hilang obat cacing itu. Tapi ada juga obat cacing yang sekali diberikan bisa 2 minggu dia bekerja, sehingga selama 2 minggu kalau ada infeksi dia akan terobati juga. Tapi ada juga yang menelan sekarang besok keluar bersama feses, misalnya seperti itu. Nah, nanti kalau seperti itu tentu yang kebijakan strategis biasanya. Oke, sekarang diberantas cacing dewasanya, besok lagi nunggu cacing itu jadi dewasa baru diobati dengan itu. Nah, ini nanti tentu konsultasi dengan dokter atau biarkan dokter mengambil kebijakannya dan kita ikuti. Lebih baik seperti itu. Nanti apalagi kalau sapi perah atau apa yang susunya susunya diperah dan dikonsumsi ya. Tentu nanti bisa jadi ada obat yang harus terbawa bersama susu itu yang kita kalau minum nanti jadi ikut minum obat itu. Nah, ini kan tentu kadang-kala jadi permasalahan, jangan sampai nanti kita mengkonsumsi level yang tidak memadai dan kemudian menimbulkan berkembangnya cacing-cacing yang kebal dan lain sebagainya. Itu kurang lebih seperti itu. Ya, nanti saya kira adalah obat itu, dan di Tulungagung insya Allah ada dinas peternakan, ada itu, ada dokter hewan yang cukup banyak sekarang. Sana sudah ada Brawijaya sudah melahirkan dokter, dari Erlangga sudah, dari Jogja, dari itu. Saya kira cukuplah banyak bisa dicangkup. Ye? Ya, baik, terima kasih Dr. Irham. Pertanyaan selanjutnya ada di kolom chat dari Fatul Hafid. Izin bertanya, Dok, salah satu upaya pengendalian ektoparasit seperti tungau penyebab skabies adalah secara kimiawi, menggunakan senyawa kimia seperti obat, salep, atau penyemprotan, meskipun penggunaannya sudah sesuai dengan dosis yang ada. Apakah jika diberikan secara terus-menerus akan menimbulkan efek samping ke produktivitas ternak tersebut? Ya, tentu kita pakai menggunakan itu pakai takaran ya. Kita jangan berlebihan karena kalau kayak insektisida nanti beban lingkungannya pasti ada. Kan ada kelompok pestisida tadi ya. Misalnya asuntol itu kan pestisida. Permetrin kan pestisida. Dan penggunaan berlebihan tentu nanti punya beban lingkungan dan sebagainya. Di samping mungkin pada hewan itu ya. Tapi kita bisa pakai strategi lah gitu. Istilahnya kita perhitungkan cukup tapi tidak menimbulkan dampak yang luas gitu ya. Dampak lingkungan yang luas. Kadang misalnya kita tergantung parasitnya apa ya. Nanti misalnya kita menggunakan untuk menghadapi skabies tadi misalnya. Kita pakai asuntol. Kadang itu kan menggunakan rendam ya. Kalau jumlahnya banyak kita bisa bikin bak larutan sekian, nanti hewannya dimasukkan, direndam, semua permukaan kulit terkena, kemudian dia keluar lagi. Tapi air tidak kemana-mana, air yang ada asuntolnya tadi, ada di situ. Nanti hewan berikutnya masukkan lagi. Tapi itu kan perlu berliter-liter ya, untuk merendam domba aja, satu itu bisa jadi perlu 50 liter bisa jadi gitu ya. Nah itu kan besar insektisida yang dipakai. Nah, nanti setelah nggak kepake mau dikemanakan, itu kan jadi pikiran. Nah, kadang-kala ada yang pakai disemprotkan atau dioleskan. Kalau jumlahnya terbatas, pakai saja yang skala kecil sesuai dengan zona itu. Jadi kalau misalnya ada skabies baru di telinga dalam luasan yang sedikit, saat itu segera ditangani sehingga tidak terlalu banyak insektisida yang harus dipakai. Itu makanya perhatian sebelum berkembang menjadi luas seperti itu penting kepada
kesehatan itu sehingga nanti bisa diatasi. Itu contohnya skabies. Kalau itu seperti kayak caplak itu ya, meskipun ini beberapa hal mungkin tidak menular ke kita caplaknya ya, tetapi bisa menggigiti kita juga, menggigit kita. Atau mungkin nanti ada parasit lain yang bisa masuk ke kita juga, ke manusia juga. Nah, untuk itu saya kira ya kadang itu obatnya ya otomatis dengan apa? Insektisida kalau sudah ada ya. Tapi ada juga yang caplak itu mati dengan kadangkala ada teman yang menggunakan semprot aja pakai yang bisa mematikan itu selain insektisida. Ada juga pendekatan yang lain, katakan itu secara manual dulu, kalau jumlahnya nggak banyak segera dimatikan. Ada juga yang meskipun ini panas ya, kadang ada yang menggunakan kayak tadi oli tadi ya, itu dioserkan gitu. Tapi ya tergantung tadi. Sekali lagi kita gunakan secara terukur, kemudian nanti bisa sesuai dengan daya tahan hewan itu atau kebutuhan saja. Ya, sehingga jangan hanya nyemprot tapi kemudian tidak ada tindakan penanggulangan, itu kan susah. Padahal itu bisa diputus mata rantai kehidupan parasit atau kehidupan cacing atau kehidupan apa tadi tungau dan sebagainya harus diputus. Misalnya tempat berkembangnya caplak itu adalah tempat-tempat yang jepit-jepit seperti tumpukan kayu, tumpukan itu tempat bertelurnya harus kita atasi di situ. Karena caplak itu bisa bertahan hidup 2 bulanan tanpa makan bisa. Nah, itu kita harus atasi juga. Jadi jangan hanya di tubuh hewan, kadangkala di mana tempat hinggapnya dia, hidupnya dia, seperti di celah-celah kayu dan lain sebagainya, itu ya harus kita kelola sehingga lingkungan menjadi perhatian kita juga dalam penanganan itu. Termasuk seperti sumber penularan rumputnya, hewannya supaya nggak cacingan misalnya. Yang rumputnya jangan dari sekitaran badan-badan air yang kemungkinan teraliri oleh infeksi parasit tadi. Misalnya selokan kanan kiri, rumput yang subur di sekitaran selokan itu potensial untuk nempelnya berbagai parasit tadi yang berkembang melalui air. Saya cacing hati, itu kan kadang nularnya lewat moluska, melalui keong itu. Nah, keong nanti keluar dari keong, parasitnya nempel di rumput. Nah, kalau kita gembalakan dari hewan kita beri makan dari sumber yang seperti itu kan menjadi riskan. Nah, ini perlu kebijakan manajemen, pemberian pakan yang sehat, pengelolaan limbah yang baik, penanganan hewan ini menjadi penting dalam sebuah kelompok supaya mata rantainya terputus. Sehingga itu jangan mengandalkan obat, apa-apa hanya kuratif obat pada individunya. Kadang kita bisa mengatasi, ya memang kita harus mengatasi dengan memutus mata rantai, dengan memutus kemungkinan terinfeksi, dengan memberikan obat kalau memang ada agennya tadi. Nah, ini saya kira penting untuk diperhatikan oleh peternak, oleh pemilik ataupun oleh lingkungan secara keseluruhan. Ya gitu. Ya, baik, terima kasih Dok Irham. Mungkin dari yang lain, jika ingin bertanya, sesi tanya jawab masih dibuka. Mohon maaf ya, mungkin cucu saya teriak di belakang saya. Mohon maaf. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau menanyakan sesuatu bisa.
Ya, sepertinya cukup ya, Dok Irham Ya. jawab. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang tadi sudah ikut serta dalam diskusi tanya jawab. Mungkin sebelum menutup acara webinar hari ini, kita ada sesi dokumentasi. Jadi untuk Bapak Ibu hadirin dan juga teman-teman, silakan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi ini. Terima kasih. Ya. Baik, dimulai saja kalau begitu sesi dokumentasinya. Oke, kita tunggu. Ya, baik. Kita mulai saja ya. Hitungan ketiga, siap. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih. Setelah sesi dokumentasi ini, maka telah berakhir juga acara webinar pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya dari Bapak Ibu warga desa. Nah, Dok Irham, selaku pemateri teman-teman sekalian, saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan mari sama-sama kita menutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terusun Pak Kades, Pak Agung, Sarom. Terima kasih Dok Irham, Pak Agung. Sehat selalu dan aman semuanya. Amin. Kalian yang KKN ini posisi di mana? Jogja. Di Jogja, di kos, Dok. Yang ada yang asli dari Kulirejo dan mana tadi? Indosari enggak? Enggak. Atau terdekat di sana? Terdekat di mana? Kediri. Di Kediri. Ya Kediri serodo atoh ya. Puluhan kilo ya. Nanti saya undur diri dulu ya. Oh ya. Oke, matur suwun Pak Kades. Agung. Pak Arya sudah sering diskusi belum? Gimana, Dok? Pak Arya juga sering dugi. Pak Arya ya DPL-nya ya? Iya, Dok Arya. Ini ke arah mana toh? Kalau ini dari Kediri itu sudah sampai kota atau belum? Tulungagungnya. Sampai mana, Van? Maaf aku nggak bisa Belum jelasin. tahu ya, lokasinya belum tahu. Batasan Kediri sih, Pak. Jadi Di utara ya? Atau ke arah gunung itu? Ke arah kanan itu kalau dari Kediri? Dari Kediri di jalan utamanya, Pak, jalan perbatasan kota Kediri Kabupaten Tulungagung. dengan Tulungagung itu terus ngambil kanan ya? Naik ke gunung yang kanan itu? Nggak tahu? Dekat Sungai Berantas, Pak. Dekat jalan utama Oh. Ngantru. Berarti agak timur ya? Ya, Dan bukan yang naik ke gunung ya? kayaknya nggak ngelewatin Bukan ya? gunung. Ya. Ya, sayangnya kalian belum pernah ke sana ya. Pakai Google Map itu aja kalian ngenalinya. Iya. Sejauh ini gitu sih, Pak. Ya. Gimana? Sejauh ini lihat Google Map, Pak. Ya. Terus gimana sulitnya kalau kayak gini nggak pernah ketemu orangnya, yang mana hanya ketemu terbatas gini? Kalian gimana mendekatinya?
Kemarin sebenarnya Ada komunikasi per mahasiswa itu dengan kontak person tertentu. Misalnya kelompok ternak ini siapa yang berdekatan secara maya gitu ya, secara media gitu. Atau hanya formalitas formal begini, pertemuan formal. Jadi ada ini dok, ada si humas yang berkomunikasi dengan beberapa PJ dari desa, misalnya dari kades atau kepala dusun. Nanti dari humas itu mengkoordinasikan misalnya ada kegiatan apa atau butuh data seperti apa gitu untuk mengetahui kondisi desa. Ini harus dicari jalan untuk bisa kalian itu kontak dengan target sebenarnya. Misalnya ini kalian menarget peternak. Nah, kalau nanti hanya diwakili orang tertentu, itu harus dicermati permasalahannya apa. Apakah peternaknya belum bisa pakai menggunakan media, belum punya media atau apa. Nah, itu kan yang perlu dipikirkan gimana. Tuh, supaya nanti kadang kalau melalui perantara gini kan kadang repot juga ya. Katakan komunikasinya jadi perlu waktu panjang, kadang-kadang seperti itu. Nah, itu misalnya kalian dengan ibu-ibu dasawisma atau remaja gitu. Nah, mungkin nanti gimana membuat kamu klik dengan key person di sana yang bisa mengaktifasi sehingga komunikasinya akan lebih baik dan kita bisa tahu apa yang sebenarnya ada, sebenarnya terjadi yang bisa dilakukan dengan cara membuat mereka berperan aktif dalam proses mencari solusi, mendapat solusi atau mengembangkan kapasitas. Gitu. Ya, memang agak sulit, nggak mudah kalau kalian hidup di sana, kemudian nanti kekurangan kalian akan diketahui, kekurangan mereka akan diketahui, dan kemudian bisa lebih cepat melihat, mengantisipasi, melakukan yang diperlukan. Ya sudahlah, padahal tinggal 3 minggu ya. Iya. 2 minggu lah, yang seminggu dipakai untuk nulis. Laporan. Itu celekutis gitu, nggak ada apa-apanya. Bisa jadi hanya semacam melakukan event yang kita nggak bisa melihat proses dan hasilnya ya. Kalau sulitnya seperti ini. Ya udah jalani aja, optimasi aja yang bisa dilakukan dan dicatat dengan baik sehingga kelemahan, kesulitan bisa diatasi. Udah, saya mohon pamit. Mohon maaf atas keterbatasan saya, kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak nih dok. Yo. Aku dikirimi anune ya, buktine ya. Oh ya. Nek iso gawekno sertifikat apa? Oke, siap dok ya. Ya. Karo bukti screenshot kuwi mau. Ya. Matur suwun. Ya, makasih dok. Monggo. Ivan, makasih. Iya, sama-sama. Ya, selamat Isma, udah kelar ya. Wah, gila. Deg-degan 1 jam. Maaf loh, tadi aku nggak ngeliat ya yang itu. Nggak apa-apa, itu tuh aku tuh kira sinyalku yang jelek, jadi nggak ganti slide. Terima kasih teman-teman. Punyamu kapan nih webinarnya? Minggu depan aku. Siapa MC-nya? Aku aja udah langsung turun. Oh ya. Udah. Solo player banget. Aduh. BTW ini kenapa tidak pada live teman-teman? Pak Zrul nih kenapa nggak bilang ya? Tulung Agungnya belah mana itu loh? Zrul, kita aku tadi tuh ngiranya masih bicarain apa anjing, aku ketiduran tadi. Makanya nanyain ke gunung, ngapain ke gunung?
Tapi tadi kita nggak ngomong kalau survei. Aku takut ya kalau ngomong survei. Kalian kenapa kok survei gitu? Iya. Oh iya. Terus ya udahlah diem. Kalian belum pernah ke sana ya? Oh, pada diem. Ups. Berpikir. Astaga. Ya, terima kasih guys. Ya, makasih guys. Makasih juga Oh ya, ini masih di record. Wow. Oh, maaf. Aduh. Nggak apa-apa.